Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara membuat atau menulis sebuah paper yang bagus. Pembahasan terakhir kita mengenai afiliasi ya. Jadi ini adalah contoh afiliasi yang dicantumkan dalam sebuah artikel atau paper. Jadi ada nama, misalnya yang di pertama itu ya, Aidan M. Doyle A, maka afiliasi yang dituliskan adalah yang di bagian A ya, Division of Chemistry and Environmental Science, bla bla bla. Kemudian yang B berarti itu afiliasinya adalah yang B, yang C juga afiliasinya adalah yang C, dan seterusnya. Kemudian mengenai abstrak. Nah, abstrak ini merupakan ringkasan informasi atau artikel atau versi mini dari sebuah artikel. Komponen utamanya adalah introduction, kemudian materials and methods, kemudian results and discussion. Nah, untuk menyusun abstrak ini sebelumnya harus paper itu dibaca secara keseluruhan, kemudian ditentukan bagian mana saja yang dipilih untuk dicantumkan di dalam sebuah abstrak. Nah, abstrak ini karena mini version ya, dia tidak boleh lebih dari 250 kata, dibuat singkat dan jelas maknanya dengan beberapa keywords atau kata kunci supaya dia mudah ditemukan ketika orang lain mau mencari topik terkait paper yang kita tulis. Nah, ini adalah contoh abstrak dari suatu artikel. Kalau kita lihat di sini, kalimat pertama mulai zeolite Y sampai titik itu ya. Jadi kalimat pertama itu adalah introduction-nya, kemudian kalimat kedua itu adalah materials and method yang dipakai di riset yang dia lakukan. Kemudian kalimat ketiga itu mulai the oleic acid conversion using the zeolite prepared. Nah, itu adalah result and discussion-nya ya sampai kalimat terakhir. Jadi komponen-komponen yang harus ada di dalam abstrak itu sudah ada di sini, ada introduction, materials and methods, dan juga result and discussion. Jadi itu adalah komponen utama di dalam sebuah abstrak. Jadi di contoh ini adalah memproduksi biodiesel dengan reaksi esterifikasi oleh asam oleat melalui yang dipreparasi ya melalui zeolite Y yang diperoleh dari kaolin. Selanjutnya menyusun pendahuluan. Nah, pendahuluan ini harus memuat pentingnya penelitian atau review dilakukannya penelitian itu kenapa. Jadi harus menjawab ketika ada orang yang bertanya mengapa penelitian ini dilakukan, itu sudah harus terjawab di introduction. Yang kedua, penjelasan tentang objek dan ruang lingkup yang diteliti. Material yang dipakai apa, kenapa menggunakan itu, kemudian ruang lingkupnya apa saja. Nah, itu sudah harus ada di dalam pendahuluan. Yang ketiga, menyampaikan literatur terkini terkait dengan topik yang diteliti. Jadi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan itu seperti apa, kelemahannya bagaimana, kemudian kelebihannya apa. Nah, itu harus dicantumkan di dalam pendahuluan. Selanjutnya harus memperhatikan teknik mensitasi ya, itu seperti apa, terus menganalisis kelebihan dan kekurangan publikasi sebelumnya, menyampaikan prinsip-prinsip dari hasil penelitian atau state of the art. Jadi prinsip dari penelitian yang kita lakukan itu bagaimana sih? Nah, itu state of the art-nya. Kemudian disampaikan tujuan dan kebaruan. Tujuan dan kebaruan ini biasanya disampaikan di bagian akhir pendahuluan. Jadi tujuan dilakukannya apa, kebaruannya seperti apa. Nah, yang penting antara state of the art dengan tujuan itu harus benar-benar terkait. Nah, keterkaitannya itu sudah harus terhubung dengan jelas seperti apa. Nah, ini adalah contoh pendahuluan dari suatu artikel gitu ya. Nah, di paragraf pertama itu lebih ke secara umum gitu ya. Why do some people choose corruption over honesty? Nah, itu lebih kepada yang ada di masyarakat itu sekarang seperti apa. Nah, itu sudah mengarah ke menjelaskan pentingnya kenapa riset ini perlu dilakukan. Kemudian di paragraf 2, 3, dan 4 ini lebih menjelaskan mengenai objek dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan ya.
Terus di paragraf terakhir itu menjelaskan state of the art-nya. Tujuan dari penelitian itu orang ini mau melakukan apa sih? Nah, itu dengan kalimat this paper start by testing this hypothesis using an economic experiment. Jadi itu dia sudah menjelaskan dia mau melakukan uji hipotesis ya dari eksperimen ekonomi. Nah, itu yang di kalimat terakhir adalah state of the art-nya. Apa yang mau dia lakukan di dalam riset itu harus sudah terjelaskan di kalimat terakhir setelah menjelaskan objek-objek dan ruang lingkup di paragraf-paragraf sebelumnya. Kemudian kita masuk ke metode. Nah, metode ini adalah untuk menjawab keraguan terhadap kebenaran pelaksanaan penelitian. Jadi penelitian itu harus jelas metodenya. Kemudian menerangkan bagaimana penelitian itu dilakukan untuk mencapai tujuan secara rinci, jelas, dan juga kronologis. Selanjutnya menyampaikan jenis dan spesifikasi bahan atau alat yang digunakan, menerangkan pengukuran atau analisis yang digunakan. Kemudian sumber rujukan jika kita mengikuti metode yang sudah dikembangkan oleh peneliti lain ya, termasuk metode yang telah kita kembangkan. Kalau paper atau artikel kita berbahasa Inggris, maka metode ini ditulis dalam bentuk past tense. Hasil ini merupakan inti dari artikel ilmiah. Nah, ini berupa data, bisa berupa gambar, tabel, ataupun diagram. Nah, hasil ini mempunyai proporsi yang signifikan di dalam artikel. Bagian awal dari paper, pendahuluan bahan dan metode itu dirancang untuk mengatakan mengapa dan bagaimana mendapatkan hasil dari riset atau penelitian tersebut. Nah, bagian akhir dari paper atau diskusi ini dirancang untuk menerangkan hasil, mengapa mendapatkan hasil yang demikian, artinya bagaimana, manfaatnya apa, dan seterusnya. Nah, seluruh bagian dari paper ini harus berhubungan dengan hasil, mulai dari awal ya, mulai dari pendahuluan, metode, sampai akhir ini harus berhubungan dengan hasil. Nah, hasil ini harus memuat pengetahuan baru yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Data yang disajikan dalam hasil ini harus representatif, tidak berulang-ulang. Jadi kalau yang sudah kita tampilkan data berupa gambar, maka kita tidak perlu lagi menampilkan data tersebut berupa tabel. Jadi tidak boleh berulang-ulang. Hasil ini harus disajikan dalam bentuk gambar dan tabel dan ditulis dengan jelas. Jika data yang akan disajikan satu atau sedikit atau terbatas gitu ya, cukup dituliskan secara deskriptif saja dalam teks. Kalau datanya terlalu sedikit, jadi tidak berupa tabel atau gambar, tapi berupa narasi begitu. Maka di sini harus dihindari tabel yang memuat hanya satu baris saja. Kalau tabel itu berupa satu data saja, maka data tersebut tidak disajikan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk narasi atau tulisan. Jika data yang akan disajikan banyak, maka harus dibuat dalam bentuk tabel atau grafik. Jangan melakukan redundansi. Apa itu redundansi? Redundansi yaitu mengulangi apa yang sudah jelas di dalam tabel atau grafik dengan kata-kata yang terlalu banyak gitu. Jangan bertele-tele. Kalau di tabel atau gambar yang disajikan itu sudah jelas, maka kita tinggal menjelaskan apa maksud dari tabel dan gambar yang sudah kita sajikan tersebut. Kemudian juga perlu dicantumkan di dalam hasil tersebut aspek-aspek kelemahan ataupun kekurangan dari percobaan yang perlu dinyatakan. Setelah kita menjelaskan hasil, maka kita masuk ke pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini merupakan bagian yang paling sulit dari sekian rangkaian penulisan paper ya. Nah, tujuan utama pembahasan ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara fakta-fakta yang diamati di lapangan atau data yang diperoleh dengan realitanya ya. Jadi hubungan antara fakta-fakta tersebut dengan realitanya bagaimana. Nah, pembahasan ini harus berdasarkan data pada hasil, bukan bersifat dugaan atau spekulasi. Maka penggunaan kata mungkin atau bisa jadi itu dihindari dalam pembahasan. Karena pembahasan itu kan berdasarkan data, jadi dugaan itu dihindari. Penulisan pembahasan yang tidak baik menyebabkan paper terlihat tidak baik, walaupun mungkin data yang ditampilkan valid dan juga menarik. Kalaupun datanya bagus, tapi pembahasannya tidak oke, maka paper itu jadi tidak oke. Jadi harus selaras dua-duanya. Kalau data yang disajikan bagus, maka pembahasannya juga akan bagus ya kalau kita bisa menuliskan pembahasan itu dengan baik. Selanjutnya mengaitkan dengan publikasi terdahulu atau perbandingan istilahnya ya. Apa yang kita peroleh dengan yang orang lain sudah peroleh, itu seperti apa, itu kita bisa bandingkan.
baik itu yang terkait ya hasilnya sesuai atau hasilnya yang berbeda. Nah, itu kita bisa kaitkan dengan penelitian terdahulu. Kemudian sajikan prinsip-prinsip hubungan dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasil, fenomena yang dapat menerangkan hasil. Kemudian tidak diperbolehkan menutupi atau memalsukan data karena ini termasuk pelanggaran kode etik ya. Menunjukkan bagaimana hasil dan interpretasi apakah sesuai atau kontras dengan karya yang diterbitkan sebelumnya. Jangan ragu untuk mendiskusikan implikasi teoritis serta kemungkinan aplikasi praktis yang bisa dilakukan atau keberlanjutan dari riset yang telah kita lakukan. Nanti bisa digunakan untuk aplikasi apa saja di selanjutnya. Kemudian nyatakan kesimpulan sejelas mungkin dan bukti-bukti itu diringkas untuk setiap kesimpulan. Selanjutnya acknowledgement dan daftar pustaka. Acknowledgement ini berisi pemberi dana ya terhadap riset yang telah kita lakukan, kemudian pihak-pihak yang membantu atau mendukung pelaksanaan penelitian atau pemberi beasiswa bagi mahasiswa. Menggunakan pustaka yang dipublikasikan dan berkualitas, ini untuk daftar pustaka. Kemudian pastikan semua pustaka yang disitasi dalam teks ada di daftar pustaka. Ini untuk mempermudah kita bisa menggunakan aplikasi seperti Mendeley dan Zotero yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan semua yang ada dalam daftar pustaka telah disitasi dalam teks. Jadi harus sesuai antara citation dan daftar pustakanya. Jangan disitasi ada di daftar pustaka tidak ada, atau di daftar pustaka ada disitasi tidak ada. Nah, itu tidak match namanya. Penulisan pustaka itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem nama dan tahun, yang kedua sistem abjad nomor, dan yang ketiga sistem urutan sitasi. Nah, untuk penulisan sistem nama dan tahun, jadi ini contohnya ya. Ada nama di bagian awal, yang ditulis di depan adalah nama akhir dari penulis, kemudian nama depan itu berupa singkatan ya, Dr.A. Jadi yang nama ditulis lengkap itu ya hanya nama akhir saja, nama selanjutnya ditulis dalam bentuk singkatan, kemudian ada tahun, judul, kemudian ada penerbit dan penerbit sama halaman ya, beberapa menuliskan halaman. Kemudian untuk sistem abjad nomor itu ada nomornya ya, 1, 2, 3. Kalau untuk nama dan tahun biasanya urutannya disesuaikan dengan abjad. Untuk sistem abjad dan nomor urutannya disesuaikan dengan abjad dan juga diberi nomor dengan isi atau komponen yang sama pula dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk sistem urutan sitasi, jadi ini sesuai dengan sitasi yang kita tuliskan di dalam naskah. Jadi urutannya tidak berdasarkan nomor dan tidak berdasarkan abjad, tapi berdasarkan urutan kita mensitasinya ya, mensitasinya awal nomor 1 apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Nah, software yang bisa kita gunakan dalam penulisan daftar pustaka itu ada beberapa, ada EndNote, ada Reference Manager, ada Mendeley, dan juga ada Zotero. Nanti yang kita pelajari seputar Mendeley dan Zotero ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, guide to publication atau guiding ya, caranya atau guide untuk publikasi adalah menulis atau mempersiapkan paper. Itu bahasa itu bukan bagian utama tapi sangat penting. Jadi kita harus bisa membahasakan apa yang sudah kita lakukan itu dalam bentuk paper. Karena berbeda ya bahasa sehari-hari, bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa tulisan akademisi itu berbeda. Tanpa bahasa yang proper, bahasa yang bagus gitu, editor dan reviewer dari paper tersebut tidak akan mengerti apa yang akan kita maksud. Jadi tentu saja akan ada miscommunication. Nah, bahasa yang poor language atau bahasa yang tidak terlalu bagus itu akan menjadikan paper kita ditolak gitu ya, rejection. Untuk menggunakan bahasa Inggris, kalau mau menulis paper dalam bahasa Inggris, maka kita bisa menggunakan free software atau software translasi yang tidak berbayar gitu ya, yang gratis, dan memodifikasi hasilnya. Jadi kalau tidak bisa misalnya berbahasa Inggris, membahasakan Inggris secara langsung dari paper kita, nah kita bisa pakai aplikasi translasi gitu ya, translator, tapi jangan dipakai mentah-mentah. Harus kita modifikasi, kita edit dari hasil yang kita peroleh dari aplikasi tadi. Karena bisa jadi yang dari aplikasi itu kadang nggak pas dengan apa yang kita maksud gitu. Nah, ada beberapa poin yang menjadikan artikel yang baik itu nggak jadi baik atau gagal gitu ya. Yang pertama adalah tidak adanya kebaruan atau novelty. Yang kedua adalah submission papernya itu keluar gitu ya, tidak sesuai dengan scope-nya.
Jadi kalau men-submit paper kita harus perhatikan jurnal itu skopnya apa saja. Kalau di luar dari skop itu ya kita tidak submit ke jurnal itu. Yang ketiga adalah kesalahan format ya, kesalahan format paper sesuai dengan guide for author. Biasanya tiap jurnal itu punya guide for author masing-masing dan kita harus menyesuaikan. Kalau tidak sesuai biasanya akan di reject atau ditolak. Kemudian inadequate standard of English, bahasa Inggris yang kacau gitu ya yang kita gunakan. Nah, itu juga menjadikan artikel tersebut menjadi gagal atau tidak menjadi artikel yang baik. Kemudian clear indication of scientific misconduct, ada salah satu pelanggaran kode etik yang kita lakukan. Kemudian ada citation vs reference, antara citasi dan referensi itu tidak sama. Kemudian ditulis pada jurnal yang tidak bereputasi ya. Jurnal bereputasi itu ya yang sudah kita sebutkan tadi, ada Google Scholar, kemudian DOAG, Scopus atau yang lain. Nah, kalau yang tidak bereputasi, nah itu kan kurang terpercaya gitulah tulisan kita. Kemudian ada lagi beberapa faktor ya menjadikan artikel kita itu gagal atau gagal menjadi artikel yang baik. Yang pertama adalah kesalahan pada saat screening teknis ya, screening teknik, misalnya ada pelanggaran kode etik, kemudian tidak komplit ya, tidak lengkap paper yang kita tulis, bahasa Inggrisnya tidak cukup bagus, kemudian artikelnya tidak mengikuti GFE atau Guideline for Authors atau arahan ya untuk penulis itu biasanya tertentu tiap jurnal. Kalau tidak sesuai itu seringkali menjadikan kita gagal dalam mensubmit artikel. Kemudian referensi itu tidak komplit atau tidak lengkap begitu ya, atau very old, terlalu jadul referensi yang kita pakai. Makanya biasanya referensi ini disarankan untuk menggunakan referensi yang terbaru gitu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tahun kita menulis ya, minimal ya maksimal itu 10 tahun biasanya. Tapi untuk teori-teori atau prinsip-prinsip yang memang sudah lama sekali baru kita boleh diizinkan gitu ya, diperbolehkan untuk menggunakan referensi yang cukup lama. Tapi kalau ada referensi yang baru ya kita usahakan referensi itu pakai yang terbaru. Selanjutnya ketidaksesuaian ya antara tujuan dan juga skop dari jurnal yang kita pilih. Kalau tujuan dan skopnya tidak masuk ya otomatis artikel itu gagal. Yang ketiga yaitu tidak lengkap. Nah, artikel ini mengandung observasi tapi tidak dikaji secara mendalam, tidak dikaji secara lengkap. Kemudian mendiskusikan penelitian dalam hubungannya dengan ranah topik yang kita bahas tapi tidak menunjukkan kepentingannya apa. Jadi ranah dari penelitian kita sudah oke, tapi tidak dibahas pentingnya penelitian ini tuh di sebelah mana sih dalam skop atau dalam lingkup topik yang kita bahas. Selanjutnya prosedur atau analisis data yang tidak sesuai, kemudian kesimpulan yang tidak bisa dijustifikasi atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, argumen yang tidak logis, tidak terstruktur dan juga tidak valid, kemudian data yang tidak support terhadap kesimpulan, datanya tidak match dengan kesimpulan, kemudian kesimpulan yang mengabaikan porsi besar dari artikel yang kita tulis. Artikelnya ngomong apa, yang kita tulis di conclusion itu hanya sedikit ya atau apa gitu. Nah, itu tidak nyambung, itu juga membuat kegagalan dalam penulisan artikel yang baik. Kemudian it imply a small extension of a different paper. Jadi ada hanya sedikit perbedaan dengan paper yang lain ya. Jadi biasanya ini terjadi pada autor yang sama, penulis yang sama, menuliskan A, kemudian dimodifikasi sedikit menjadi paper B. Nah, itu juga dihindari ya kalau bisa. Kalau memang mengembangkan atau pengembangan atau modifikasinya itu yang cukup signifikan gitu supaya tidak terjadi small extension tadi. Kemudian tidak komprehensif ya, incomprehensible. Terus yang terakhir yaitu boring atau membosankan isi dari artikelnya ya, tidak menarik gitu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana kita menulis atau membuat paper yang baik yang bisa kita submit ke jurnal yang bereputasi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.